Ya, makasih Bang. Halo semuanya teman-teman di sini. Eh, Perkenalkan, nama aku Afriana Syagian. Jadi sekarang ini posisinya lagi bekerja di daerah Gunung Putri Bogor. Sebelumnya, oh ya, asal saya dari tadi sih sudah sempat disinggung sedikit. Asalnya itu dari Banu Huta. Buat yang nggak ngerti Banu Huta itu di sekitaran Selimbat, sekitar Tobasa lah ya. Ya, Gitulah gitu. Jadi betul. dulu dulu SMA-nya di SMA 1 Bali G, lalu setelah dari SMA 1 Bali G lanjut S1-nya di Teknik Industri UGM. Lalu setelah itu sempat exchange sebentar 1 semester di Ireland, lalu balik, lalu wisuda, lalu setelah itu bekerja. Nah, saya memulai profesional karir itu akhir tahun 2016, Oktober 2016. Jadi sudah ada sekitar 4,5 tahun aku ada terjun di dunia pekerjaan profesional karir ya. Jadi dulu pertama kali kerja itu di Unilever Oleo Chemical Indonesia. Itu salah satu anak perusahaan Unilever. Lokasinya ada di Semangke. Buat yang nggak tahu, Semangke itu suatu daerah juga di Sumatera Utara, di Kabupaten Simalungun. Jadi tahun 2014 Unilever bangun factory di sana. Lalu 1 tahun yang lalu aku decide untuk pindah ke Jawa lagi. Sekarang ini aku bekerja di Godrej Indonesia. Itu juga salah satu perusahaannya India, cuman punya beberapa factory di Indonesia dan under under di bawah payungnya Godrej gitu, dan aku bekerja di situ. Mungkin perkenalannya itu dulu kali ya Bang ya. Oke, ya luar biasa sekali kan teman-teman atau itu di Bonapa Sogit ini kita kedatangan Ito Afriana yang cukup punya perjalanan karir yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Ito Afriana. Pertanyaannya, gimana sih perjalanan karir awal Ito Afriana bisa masuk ke perusahaan internasional? Katanya ada, saya lihat portofolionya juga ada di Unilever nih. Boleh dong ceritain dong ke teman-teman Bonapasogit itu. Oke. Jadi dulu setelah kuliah, setelah maksudnya setelah wisuda, barulah mulai cari-cari nyebar CV ya. Jadi ada banyak platform sebenarnya yang dicoba, cuman waktu itu yang paling prosesnya dekat, proses seleksinya dekat itu ada UGM Career Days namanya. Jadi UGM Career Days itu jadi beberapa company datang untuk kayak bisa dibilang kayak exhibition lah di gitu untuk recruitment gitu di UGM. Jadi perusahaannya yang datang ke UGM terus melakukan recruitment di situ gitu. Jadi waktu itu salah satunya adalah Unilever. Sebenarnya nggak hanya apply Unilever sih dulu, ada perusahaan multinasional lain kayak Nielsen dulu. Terus, Aku oke. apa apply, cuman waktu itu yang timeline untuk langsung tahap-tahapnya itu cepet dan certain gitu inilah langsung langsung bisa pengumuman dan gitu-gitu, nggak harus nunggu lama. Itu kebetulan Unilever ini gitu, jadi dalam waktu rentang 2 minggu kalau nggak salah itu sudah langsung ada pengumuman gitu, langsung tahap ini baru nanti udah di tahap final baru kita langsung interview panel sama direkturnya di Semangkenya langsung. Jadi kita diberangkatin dari Jogja kemarin ke Sumatera untuk wawancara gitu. Terus nggak berapa lama lolos baru langsung bekerja gitu. Dan kemarin kebetulan jalur yang saya masuk itu namanya jalur manajemen train. Sama lah kalau di bank namanya ODP. Kalau beberapa perusahaan beda-beda namanya, beda-beda namanya, cuman jalurnya intinya adalah MT, Management Training gitu. Terus 3,5 tahun di sana, hampir 3 tahun di Unilever, lalu aku pindah ke Jawa ini. Kalau kalau rekrutmennya via LinkedIn waktu itu, jadi itu juga lumayan, puji Tuhannya langsung prosesnya cepat juga. Jadi wawancara sama direkturnya
langsung diproses gitu. Jadi aku ngelangkahin tes psikologi. Jadi harusnya kan ada psikologi baru wawancara. Cuman waktu itu mungkin karena satu dan lain hal, aku 3 minggu setelah diproses oleh HR-nya, lalu aku bekerja di sini gitu sih Bang rencana ininya. Wow, mantap banget nih. Tadi ada nggak tes psikologi, luar biasa kan? Udah mau muda, cantik, pinter. Waduh, tanpa tes psikologi langsung masuk. Gila. Dari UGM gitu kan. Nah, oke, menarik sekali ya malam ini ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Oh ya, ngomong-ngomong di UGM angkatan berapa nih? Oh, dulu S1-nya itu 2011. Oh, Jadi, oh ya tadi 2011. usiaku sekarang itu 26. Bulan Uh, ini sih masih 26 tapi bulan ini akan 27. Oke, Oke. oke, pertanyaan kedua buat Ito. Apa saja sih benefit kerja di perusahaan internasional itu? Oke, benefitnya kalau ini in terms of ini dulu lah ya, apa namanya, untuk eh, apa learning, untuk apa growth gitu. Kalau dari Ya. segi itu, yang pertama pastinya eh, kita punya exposure yang lebih besar untuk bisa bekerja sama dengan orang luar gitu. Itu kan suatu benefit yang bisa dibilang valuable lah ya. Jadi kita apa ya, exposure-nya itu besar. Jadi kalau misal kita di sales, ya customer-customer kita akan engage dengan orang-orang luar, yang mana itu nanti kan apa namanya secara nggak langsung mengasah nggak cuma communication skill kita, tapi juga apa namanya kemampuan verbal kita dalam komunikasi bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua itu biasanya multinational company itu sangat peduli dengan growth apa karyawannya gitu. Jadi mereka itu sangat misal dari segi fasilitas untuk training, fasilitas untuk travel apa bisnis travel gitu keluar, mereka sangat apa mendukung gitu. Terus juga selain itu dari sisi fasilitas kali ya Bang, katanya sih kalau gaji dari segi gaji salary gitu itu much better lah untuk di multinational company gitu. Dan juga bonus-bonus lain kayak ya mungkin persentasinya lebih besar kali ya kalau misal dia multinational company. Juga terakhir mungkin perusahaannya stabil gitu kan, karena kan dia besar. Jadi apa namanya kita nggak perlu khawatir mengenai growth dia 10, 15, 20 tahun kemudian karena manajemennya itu udah stabil dan kita apa namanya sebenarnya nggak beda dengan misal startup ya. Kalau startup kan cenderung dinamis dan apa hustle gitu kayak kejar-kejaran huru-hara gitu. Kalau misalnya multinational company kan most likely dia udah stabil. Jadi dari segi pressure kerjaan ya emang pressure tapi stabil gitu. Pressure yang stabil yang apa namanya sudah terstruktur lah istilahnya gitu dari segi manajemen sama dari segi apa job desk-nya seperti itu sih mungkin Bang. Terus kalau kekurangan tadi ada nanya kekurangan juga ya? Ada nanya kekurangan, betul. Kalau kekurangannya mungkin ini kali ya karena dia besar gitu karena kan multinasional jadi dia besar jadi mungkin dari segi prosedur itu tuh agak complicated karena ada banyak kepalanya. Jadi dari segi prosedur itu sih, dari segi bisnis prosesnya yang agak ribet. Terus yang kedua mungkin pressure-nya itu tadi, apalagi kalau misal multinational company-nya itu yang FMCG gitu. FMCG itu kan fast moving ya. Jadi apa namanya dia akan berubah seiring berjalannya apa market dari apa respon dari market gitu. Jadi misal market sekarang lagi suka produk A, ya udah kita inovasi gimana caranya untuk memenuhi ekspektasinya market gitu. Terus market maunya pindah lagi B gitu. Udah misal ada global pandemi kayak gini, otomatis kan apa behavior orang untuk belanja di retail itu jadi berubah. Jadi secara nggak langsung itu juga apa fokusnya jadi shifting lagi. Jadi mungkin dari segi itu kali ya. Jadi lebih pressure-nya lebih di bagian situ sih Bang mungkin. Wow, Gitu. mantap sekali ya, kayak startup juga ya. Tapi ini lebih apa Ya, namanya, ya, lebih zona amannya ya. Kalau yang startup udah berdarah banget nih. ya Ya.
Ya, ya. Tapi pasti salary memang nggak bisa dilakukan lagi ya di multinational company biasanya. Ya, biasanya Oke, sih katanya sih ya. Ya. tapi kayaknya iya deh. Mungkin nanti Oke, bisa ditanya oke. ke Agnesnya, Bang, untuk memvalidasi. Hmm, iya, kayaknya sih Ya. sepertinya iya. Soalnya orang-orang yang kerja di multinational company biasanya wajahnya itu kalau setiap Sabtu Minggu itu selalu cerah gitu loh. Setelah sekian lama kerja Senin sampai Jumat untuk menikmati hidupnya dia berbuang-buang uang gitu. Kalau yang masih muda biasanya kan. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Tok. Mungkin kalau tadi di bidang industri, terus juga ada multinational company, terus kita bicara apa sih gambaran umumnya tentang supply chain logistik ya. Mungkin ini udah sangat nggak familiar lagi nih buat kita nih tentang gambaran umum supply chain logistik yang ada di multinational company gitu. Ya, jadi kebetulan memang eh, apa namanya dari sejak kuliah aku tuh sudah sangat apa bukan mendalami sih suka gitu tertarik dengan bidang supply chain. Jadi dulu pas kuliah itu di teknik industri ada beberapa bidang specialty gitu. Jadi ada yang teknik produksi, ada yang ergonomi, ada yang supply chain. Nah kemarin itu saya di lab juga apa namanya di lab supply chain ininya ngajarnya. Terus juga pada skripsinya juga berhubungan sama supply chain. Terus Wow. juga apa namanya? Ya, jadi apa itu supply chain? Supply chain itu kan biasanya supply chain dan logistik. Sebenarnya logistik itu bagian dari supply chain sih sebenarnya. Hmm. Jadi kategori dari supply chain itu ada banyak sebenarnya. Ada ERP, ada product life cycle, ada apa namanya MRP, material require planning, terus Ya. ada salah satunya itu logistik gitu. Jadi logistik itu kan bedanya logistik sama supply chain itu, kalau logistik itu kan dia apa namanya mengatur aliran barang dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi kita sangat familiar lah dengan logistik. Nah, sedangkan supply chain itu dia mengatur gak cuman aliran barang, tapi aliran informasi sama aliran dana, aliran payment termasuk itu dari antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Makanya di multinational company tempat kayak misalnya tempat aku bekerja, ilmu itu sangat applicable kayak bisa dilihat gitu. Oh gini, kalau misal pada saat kuliah kan teori aja ya. Jadi secara teori begini kayaknya gitu. Nah, secara apa namanya? Kenyataan aktual realitinya oh ya seperti ini caranya memanage kayak apa namanya aliran barang, aliran informasi, gimana cara mengefisienkan gitu. Jadi supply chain itu sebenarnya skopnya luas sih. Jadi supply chain itu kan rantai pasok ya. Jadi gimana produk apa raw material itu didatangkan dari supplier, terus gimana itu diolah, diproduksi sampai akhirnya dia di deliver, distribusikan ke customer. Itu semua scope itu apa namanya itu flow supply chain namanya gitu. Oke, itu Gitu. jadi lebih ke arah produk life cycle ya. Dimana mulai dari hulu ke hilir, caranya, kemudian ada proses, kemudian Iya, ada distribusi yang dilakukan ya di supply chain tersebut ya. iya, Wow. iya, Ya. Ini ilmu baru betul nih buat betul. teman-teman di Bonava Sogit nih. Jadi kalau kalian yang mau masuk teknik industri, jangan lupa nih belajar juga supply chain dan tanyain langsung nih Ito Afriana Siagian. Kak, aku mau belajar supply chain misalnya. Wah, biar mirip-mirip nanti Boleh, boleh, eh, boleh. ya betul, biar nanti mirip mirip karirnya sama Kak Afriana itu Afriana Siagian. Apa Oke, harus lebih pertanyaan baik harus selanjutnya. Iya, iya betul betul. Amin gitu ya. amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar pernah melakukan pertukaran pelajar di Irlandia nih. Itu Afriana. Boleh nggak ceritain nih perjalanan pada saat student exchange di Irlandia? Boleh dong ceritain gitu. Oke.
Mungkin ini informasinya akan bermanfaat untuk orang-orang yang lagi untuk teman-teman Bonapa Sogit yang lagi ini kali ya, yang lagi yang lagi sebentar. Oke. Untuk teman-teman yang lagi kuliah gitu. Jadi dulu memang mungkin tipsnya adalah ketika kamu kuliah, setiap ada chance untuk learning, untuk berkembang, itu harus dicoba gitu. Jadi dulu mungkin sebelum kita cerita ke exchange, aku mau cerita dulu ya, siapa tahu info ini bermanfaat untuk adik-adik yang sekarang masih SMA atau mungkin lagi kuliah tapi masih di tahun-tahun pertama kedua gitu. Jadi tipsnya adalah kalau dulu aku kan masa kuliahnya itu 5 tahun ya, karena ada exchange program yang mundur waktunya, jadinya yang biasanya 4 tahun jadi akhirnya hampir 5 tahun gitu. Jadi dulu pada saat awal kuliah, jadi berangkat ke Jawa itu memang tidak ada ekspektasi apa-apa, paling ekspektasinya pulang-pulang dari sini cum laude gitu, itu aja ekspektasinya gitu. Tapi untuk yang kayak spesifik exchange program atau lomba atau apa itu nggak ada sama sekali. Cuman ketika sampai di Jawa terus ngelihat teman-teman, ngelihat kanan kiri, kok mereka kayak bercahaya gitu, maksudnya berprestasi gitu. Jadi waktu itu ada rasa keinginan lah, gimana sih caranya kok kayaknya enak, gimana sih caranya kayak mereka gitu. Jadi aku buatlah itu timeline. Jadi semester 2 itu aku aktif di persekutuan sama organisasi bidik misi. Terus di tahun kedua ketiga aku fokusnya di ngaslab sama ngasdos sekali, terus sama ikut-ikut lomba gitu. Awalnya iseng-iseng ya, coba-coba aja dulu, ikut-ikutan aja dulu karena diajakin juga gitu. Jadi aku ngerasa bahwa setelah aku sekarang ini kayak ngelihat, walaupun masih belum puas ya, tapi ternyata dengan begitu kayak kita ada ngefokusin, misal semester 1 fokusnya apa, semester 2 fokusnya apa, semester 3 fokusnya apa, itu kayak ngebantu kita jadi nggak ibaratnya nggak ngebuang-buang waktu lah selama kuliah, nggak ngejar IPK doang selama kuliah gitu. Jadi waktu itu aku bersyukur sih ada teman-teman yang suportif. Jadi mungkin tipsnya adalah cari teman yang yang suportif dan juga yang berprestasi juga gitu. Jadi kamu kayak walaupun kamu misal nggak aku biasa-biasa aja gitu, cuman karena ngelihat teman aku kayak kok dia bisa berprestasi gitu. Jadi kita juga jadi ada rasa ingin belajar dan rasa ingin tahu jadinya gitu. Jadi waktu itu salah satunya itu adalah program student exchange, yang itu adalah hasil dari keinginan karena pengen seperti teman gitu. Jadi waktu itu puji Tuhan lolos ke Irlandia melalui program Lotus. Sebenarnya aku nge-apply-nya ada 2 program, cuman yang program pertama itu Areas, waktu itu aku jadi shortlist, jadi cadangan dan gak lolos gitu. Terus yang kedua baru lolos, aku coba lagi semester depannya dan lolos. Nama programnya itu Lotus. Jadi Lotus itu adalah program yang diadakan sama European Union gitu. Jadi European Union itu kan kayak salah satu organisasi negara-negara, jadi dia kumpulan negara-negara, kalau nggak salah ada sekitar 26 atau 27 negara Eropa gitu, mereka bergabung. Jadi salah satu programnya mereka itu adalah mensupport atau mendevelop program-program exchange, master, PhD, riset gitu antar Uni Eropa, antar negara Eropa dengan negara-negara berkembang. Salah satunya kan negara berkembang, negara Indonesia gitu. Jadi sebenarnya program ini nggak cuma Indonesia waktu itu, cuman dia ngebuka untuk Indonesia gitu. Dan waktu itu program ini kebetulan misal nih, mereka kan sudah mendesain negara-negara apa aja yang ikut berpartisipasi. Tapi nggak cuma negara aja waktu itu, mereka ngeset juga, universitasnya harus ini gitu. Nah kebetulan UGM masuk gitu salah satunya. Jadi aku daftar, terus ada persyaratan-persyaratannya di fulfill, habis itu di submit, baru beberapa bulan kemudian pengumuman, dan puji Tuhan waktu itu lolos gitu ceritanya, Bang. Wow, awesome ya. You can follow the career from the Afriana Siagian kan. Jadi memang tadi kita dengerin
apa namanya, ngikutin teman-teman yang punya skill di lingkungan kita sehingga kita bisa bertumbuh menjadi seperti mereka. Terus juga ikutin Ya. kegiatan-kegiatan seperti gereja, pelayanan dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali ya karir di dunia muda dan bisa menjadi contoh. So actually you can get the example live ya dari teman-teman di Bonaparte pengajar ini. Luar biasa sekali nggak sih? Menurut saya sih sangat luar biasa karena buat saya yang masih muda ini perlu perlu bimbingan yang seperti ini. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Afriana. Buat Afriana, kira-kira motivasinya dulu ikut student exchange itu apa sih motivasinya? Atau memang motivasinya saya ingin datang ke Irlandia untuk membawakan sesuatu ke Indonesia supaya teman-teman di Indonesia itu menjadi lebih mengerti lagi tentang student exchange, atau memang ingin mengembangkan sesuatu hal yang punya dream buat itu Afriana, silakan. Oke, jadi sebenarnya awalnya kenapa tertarik daftar, awalnya itu juga bahkan kayak kan persyaratannya itu banyak banget. Seingat aku itu kayak berhalaman-halaman gitu. Coba cuman waktu itu aku satu lab, maksudnya ada teman satu lab ngajar juga, mereka sudah pulang ke Indonesia. Jadi mereka ada ikut program juga, cuma programnya beda. Ada yang Lotus, ada yang Area seperti itu. Jadi dua orang dari mereka itu ikut exchange gitu. Jadi aku suatu waktu itu iseng gitu. Uh, Gimana ini apa namanya kok enak ya. Jadi waktu itu ceritanya dia kayak nunjukin fotonya di Portugal, fotonya di ini gitu. Kayak ada di laptopnya gitu. Terus aku tanya, ih enak banget ya gitu. Terus ya udahlah daftar gitu. Terus aku kayak enggak lah ribet banget. Terus juga yang dipilih paling satu dua orang gitu. Terus namanya Kak Ayib, dan itu kayak yang buat aku itu semangat gitu. Jadi jawaban dia adalah, terus kalau yang satu atau dua orang dari antara yang lolos itu kamu, kenapa? Aku langsung terdiam waktu itu. Iya ya, kan kita nggak ngerti kalau misalnya kita belum nyoba gitu ya. Udah waktu itu aku kayak dengan mager banget sih sebenarnya, kayak ngelihat prosedurnya harus ini banyak syaratnya gitu. Tapi ternyata lolos gitu, puji Tuhan, dan hanya dengan satu kalimat yang ngena gitu, bisa dibilang ngena dan support, itu yang ngebuat aku akhirnya nyoba dan ternyata lolos gitu. Jadi makanya tadi aku bilang, sempat aku singgung bahwa kelilingilah circle kamu dengan orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang berprestasi gitu, karena secara nggak langsung kamu akan mereka punya magnetnya sendiri untuk narik kamu juga sama kayak mereka gitu. Kalau untuk programnya sendiri lebih apa namanya, lebih general sih. Tujuan dari program itu kan untuk exchange program ya. Jadi selain kita kuliah di sana, ya salah satu motivasinya ke sana selain ingin jalan-jalan, juga pastinya ingin apa ya, tahu gitu seperti apa sih dunia di luar sana, seperti apa sih kenyataan. Di foto nih bagus banget nih, seperti apa sih rasanya kalau ada di apa ada di kaki kita nginjakin kaki di situ, seperti apa sih gitu. Karena rasa penasaran itu sih intinya yang ngebuat kayak ada dorongan harus coba nih gitu, akhirnya dicoba gitu. Oke, mantap ya. Jadi berawal dari keinginan dan juga melihat teman ada di Portugal, ada di Inggris. Kenapa saya nggak bisa? Itu yang Ya. menjadi salah satu niat yang akan menjadi mimpi kita. Ya, ini mantap sekali nih, bisa menjadi kayak semacam power ya, power atau kayak semacam kesuksesan yang dimulainya dari situ sebetulnya. Oke. Terus apa sih suka dukanya ketika ngikutin student exchange, atau memang kadang-kadang kendalanya karena budaya beda kan orang Indonesia dengan misalnya dengan Irlandia, let's say, terus juga dengan yang lain gitu. Ada nggak sih suka dukanya di negara orang lain gitu? Itu Afriana. Lebih ke sukanya banyak, dukanya mungkin Nggak bukan ada. duka kali ya, tapi lebih kayak challenge gitu loh. Challenge, oke. Ya, Okay. karena somehow iya, jadi selama 6 bulan kemarin di sana, itu aku nggak, kalau misal kekurangan, bukan duka, tapi challenge-nya mungkin homesick gitu. Cuman homesicknya nggak yang gimana-gimana sih, paling
kayak kangen apa, karena juga pada saat kuliah udah merantau gitu, jadi yang nggak ngerasa yang kayak gimana-gimana, cuman challenge-nya paling hanya dari apa namanya, dari gimana sih caranya bergaul dengan orang-orang sana gitu. Misal kayak ada challenge tersendirinya gitu. Misal dalam satu kelas orang Indonesia cuman kita doang, terus nanti apa profesornya bilang bentuk kelompok gitu. Jadi kayak apa namanya? Kita kayak aduh ada nggak ya yang mau apa satu kelompok sama aku gitu. Jadi challenge-nya itu lebih kayak gimana caranya nge-challenge diri sendiri untuk berbaur dengan teman-teman sekelas yang notabene nggak satu pikiran dengan kita, nggak satu ya, nggak satu budaya, nggak satu pemahaman dengan kita gitu. Cuman waktu itu kebetulan puji Tuhannya, dan mungkin ini salah satu trik juga ya sama teman-teman. Jadi waktu itu di sana aku lumayan banyak teman. Aku orangnya bukan ekstrovert ya, yang kayak bisa haha gitu. Aku orangnya introvert, tapi waktu itu aku nyiasatinnya dengan cara aku ikut beberapa student union gitu, sama kayak kalau misal di kita kan persekutuan mahasiswa Kristen gitu. Jadi dulu di sananya itu aku ikut organisasi itu sama International Student Society gitu. Jadi dari sana kita kayak berteman, dan kebetulan ada yang temen satu kelas, satu prodi gitu. Jadi karena ada teman itu jadinya kita lebih gampang akrab dengan teman-teman sekelas jadinya. Jadi kayak misal ada apa namanya, abis kelas misalnya, yang biasanya kan kayak minder ya, aduh mau nggak ya temenan sama ini gitu. Tapi mereka kayak terbuka karena kita udah tahu backgroundnya dari student union yang sama gitu, entah itu International Student Society atau apa namanya Christian Union tadi gitu. Jadi cara ngakalinnya ya gitulah dulu gitu. Jadi sampai sekarang masih beberapa itu masih sering kontek-kontekan gitu, sering apa namanya cerita-cerita gitu. Jadi sangat ini sih, sangat membantu kita dalam ya mungkin kan nggak, walaupun ketemunya cuma 6 bulan, tapi apa namanya friendship itu tetap long last ya sampai bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi kemarin cara aku untuk nyiasatin cara bergaul dengan mereka itu seperti itu sih Bang, ikut komunitas. Wow, awesome sekali ya. Ikut community, bukan extrovert tapi introvert. Nah, siat-siatnya juga cukup pas banget kayaknya kalau orang-orang yang bergaul di luar sana itu trik-triknya harus kita tuh menyusupnya lewat persekutuan supaya kita bisa dikenal ya, atau perkumpulan di dalam kampus tersebut ya. Oke, awesome sekali ya. Oke, terus next question buat itu Afriana. Ada nggak sih goals Ito Afriana ini untuk memajukan pendidikan di Bonapasogit? Terus juga jika ada, menurut Ito Afriana apa sih tantangannya dan hambatannya untuk mewujudkan goals pendidikan yang kita tahu ya, mindset di daerah Bonapasogit itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kira-kira seperti itu. Ya, ya. Sebenarnya aku amazed banget sih waktu itu salah satu founder dari apa namanya Bonapasogit Mengajar ini kayak reach out ke aku. Terus kan karena sebelumnya itu aku udah familiar sama yang namanya Indonesia Mengglobal gitu. Jadi ketika sekarang juga aku ada punya program apa namanya, bukan punya program, aku jadi mentee di salah satu program Indonesia Mengglobal. Jadi mereka kayak ada apa namanya untuk orang-orang yang mau S2 gitu-gitu, yang mau ini mereka kayak ngebimbing gitu. Jadi waktu itu terus aku lihat apa Instagram page-nya gitu, wah keren nih Bonapasogit gitu. Karena apa namanya kayaknya belum ada ya, kayaknya ini aku kurang update sih. Kayaknya ini pertama kali yang kayak khusus untuk anak-anak muda Bonapasogit untuk kayak sharing kayak gini, terus juga ngadain webinar, bahkan saya lihat ada lomba gitu. Jadi ini udah sangat apa ya, menyalurkan aspirasi orang-orang yang ya udah bekerja juga, udah apa istilahnya itu udah mungkin sekarang sedang studi juga, jadi untuk membantu adik-adiknya yang mungkin masih SMA atau masih kuliah gitu. Jadi ini komunitasnya udah salah satu komunitas yang oke banget sih menurut aku. Jadi harapan aku sebagai pribadi kalau misal
dengan volunteer kayak gini semoga bisa membantu. Terus juga mungkin untuk program apa namanya Bonapasoid kayak gini, apalagi kan semua udah bisa akses online, jadi mungkin topik-topiknya diperluas. Mungkin nanti aku juga secara apa namanya secara pribadi dengan senang hati gitu jika menjadi volunteer adik-adik kita yang di kampung sana di Bonapasogit sana gitu. Jadi kan apa namanya informasi itu sekarang bisa diakses gitu, dan dengan adanya Bonapasogit mengajar ini jadi apa ya informasi terutama untuk di kampung aku misalnya kayak SMA apa ya Silaen misalnya gitu, mereka lebih terupdate, oh ada ya program seperti ini, oh ada ya, oh seperti ini ya kalau berkarir di sini gitu. Jadi semoga dengan adanya Bonapasoid mengajar itu juga bisa narik para volunteer ya, termasuk aku juga secara pribadi senang banget bisa jadi volunteer di sini gitu. Mungkin tantangan kedepannya apa ya? Tantangan kedepannya mungkin ini kali ya, lebih karena kan kalau misal di Bonapasogit itu aku nggak tahu ya, aku nggak tahu ini stigma atau apa. Kalau misal mereka merantau misalnya itu apa ya, pergaulannya itu pasti hanya sebatas di pergaulannya mereka aja gitu. Jadi mungkin tantangannya untuk lebih gimana mengubah mindset mereka itu untuk kayak go global gitu. Maksudnya nggak misal karena kan misal datang ke Jawa terus ikutan misal dia Marga Simanjuntak, terus habis itu ikutannya gerejanya di HKBP, terus ikutnya komunitas Simanjuntak, jadi dan nggak ikut komunitas yang lain gitu. Jadi maksud aku mungkin tantangannya adalah gimana ya tetap tanpa melupakan budaya ya, tanpa melupakan asal usul, tapi gimana caranya mereka mindsetnya itu mindset global gitu, mereka terbuka dengan segala jenis pertemanan, budaya yang lain-lain gitu. Seperti itu sih mungkin Bang challenge-nya ya. Oke, mantap sekali ya nih. Jadi foundersnya Bonapasogit mengajar mungkin tadi ada kata-kata dari itu Afriana, dia akan mau join, silakan jawab langsung ya. Oke. Oke, buat saya memang komunitas-komunitas, iya ya. Buat saya memang betul sekali ya, karena saya juga pegiat salah satu komunitas, nggak cuma komunitas Batak, saya juga aktif di komunitas Batak, tapi tidak hanya komunitas Batak, all komunitas seperti komunitas teknologi dan juga beberapa entrepreneurship bisnis. Tapi buat saya, memang kalau terlampau kebanyakan main sama orang Batak ya agak sedikit dikotakan. Nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi kita tidak menyalahkan mereka, kita juga tidak menyalahkan diri kita. Memang kita harus ya mudah-mudahan wadah Bonapasogit ini bisa membantu menasionalkan kotak-kotak tadi ya. Meskipun Batak itu merupakan salah satu ya suku yang cukup ciri khasnya tinggi ya, apalagi dengan keragaman budaya dan watak yang cukup keras seperti itu ya. Tapi buat saya mungkin dengan adanya wadah ini bisa membuat sesuatu hal yang berbeda kepada orang Batak dimanapun mereka berada. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ito Afriana. Pertanyaannya, gimana sih ngegali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita supaya potensi ini, misalnya kita, oh ternyata potensi besar ini ada di dalam diri kita, itu kita coba lewat A atau lewat menggunakan ini, atau coba misalnya dengan divalidasi atau di tester. Kira-kira seperti apa nih yang bisa gambaran dari itu Afriana? Oke, tiap orang pasti punya potensi beda-beda ya. Tapi gimana cara menggalinya itu adalah mungkin banyak-banyak ini kali ya, refleksi diri gitu. Jadi Oke, aku sangat suka dengan kayak positioning diri gitu. Jadi positioning diri itu kayak cari tahu gitu, apa sih yang menjadi value-nya kamu, apa sih yang menjadi worth-nya kamu, apa sih kelebihan kekurangan kamu gitu. Jadi kita kayak ngelihat ke dalam diri sendiri, apa sih yang aku punya dan apa sih yang aku pengen gitu. Setelah kita tahu apa yang kita punya, kita
apa namanya, cari tahu tuh apa sih yang menjadi goal kita, apa yang kita pengen gitu, dan kenapa gitu. Jadi karena apa namanya, kita harus tahu kenapa kita melakukan sesuatu gitu. Jadi apa namanya, sehingga ketika melakukannya kita benar-benar kayak passionate sama apa ya namanya, semangat, dan juga potensi-potensi dari diri kita itu jadi kayak expose gitu. Jadi kayak apa namanya, keluar gitu. Jadi setelah kita tahu positioning diri kita, terus kita tahu apa yang mau kita capai, ya udah kita kerahkan apa yang kita bisa untuk mencapai itu gitu. Terus mungkin bisa ditambah dengan punya mentor kali ya, punya mentor karir atau mentor apa ya, banyak mungkin ya. Mungkin nanti Indonesia apa Bonapa Sogit Mengajar punya program mentorship misalnya gitu kan. Jadi dengan begitu kita itu kan semakin banyak pengalaman orang yang kita dengar, pasti semakin informasi yang kita dapat itu kayak banyak gitu kan. Jadi membuka wawasan kita juga, membuka apa namanya, ada yang seperti ini ya, ada yang seperti itu ya. Jadi dengan adanya mentornya kita kayak apa namanya, aku bisa ini dan aku mau itu, sehingga aku melakukan apa-apa. Jadi nanti itu bisa dibimbing oleh mentornya itu sendiri gitu. Sama mungkin apa ya, itu kali ya, untuk ngegali potensi-potensi yang ada di diri kita gitu. Ya, sama terakhir mungkin ya, sama terakhir mungkin ini kali ya, apa namanya, jangan sia-siakan kesempatan gitu. Karena kita kan kita nggak akan tahu kalau misal kita nggak nyoba gitu. Kita nggak tahu, aku punya potensi ini ya ternyata. Kalau misal kita nggak coba dan aware, ternyata aku bisa itu gitu. Jadi ketika ada kesempatan dicoba aja. Gitu. Oke, awesome sekali ya, do it yourself, kata Ito Afriana. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan pamungkas, silakan buat rekan-rekan atau para penonton Bonapa Sogit Mengajar yang setia di malam minggu ini bisa di kolom pertanyaan di bawahnya masukkan aja pertanyaan yang mungkin terkait dengan mau nanya sesuatu hal yang ingin ditanyakan kepada Ito Afriana. Nanti ada pertanyaan pamungkas di terakhirnya. Sebelum masuk ke pertanyaan pamungkas, mungkin pertanyaan dari saya juga nih. Tadi ada mimpi juga, dreamnya terhadap Bonapa Sogit Mengajar. Kenapa nggak sih dibikin mentoring atau kita membuat salah satu program ya, program-program mentoring yang bermanfaat juga dengan wadah Bonapa Sogit Mengajar. Nah, kalau menurut Ito sendiri, gitu ya, di dalam komunitas Batak ini apa sih sebetulnya yang betul-betul kurang untuk membantu, misalnya contoh ya, orang yang merantau dari kampung ke sini, let's say background pendidikannya bukan startup orang-orang yang sukses, tapi memang mereka ala kadarnya dan mereka berjuang hidup untuk bisa bangkit dari kampung ke sini, kemudian ketemu Bonapa Sogit Mengajar. Terus kemudian apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana sih mungkin cara pandangan itu terhadap orang-orang yang bisa disupport seperti itu gitu. Iya, untuk orang-orang kan apa namanya, kalau untuk orang-orang Batak yang datang merantau ke Jawa gitu, itu pasti bertahan sih di perantauan, karena kan secara historical orang Batak itu orangnya mentalnya kuat, terus juga karena mungkin bonding sesama orang Batak di perantauan itu kuat, jadi mereka pasti akan bertahan gitu. Tapi kalau misal ada yang bisa lebih dari situ, mungkin adik-adik sekalian bisa mempergunakan waktunya gitu. Misalkan mereka merantau untuk bekerja gitu. Nah, bekerja itu kan misalnya saya sendiri gitu, bekerja jam 9 ke jam 5 sore Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat. Terus Sabtu Minggu kan tidak ada tuh. Nah, jadi penting juga untuk teman-teman teman-teman yang dari Bonapa Sogit untuk punya impact gitu, untuk ngebantu adik-adiknya. Kalau saya sendiri, saya sangat willing untuk ngebantu adik-adik, misal jadi mentor. Karena mentor ini nggak cuma mentor mentor karir juga, tapi mentor yang lain gitu. Apalagi
di perantauan, terus sendiri, terus ngekos, terus pandemi gitu. Jadi pasti aku yakin banget pasti apa namanya teman-teman Bonapa Sogit semua pasti struggle-nya sama. Mungkin ada lonely gitu di Jakarta ini atau di Jabodetabek ini gitu. Jadi kalau misal ada cara-cara kayak gini, sharing-sharing kayak gini, otomatis kan apa namanya bisa lepas ya at least sedikit lah dari rutinitas, lepas dari kerjaan gitu. Jadi cuman kayak kita juga dapat ilmu, tapi juga kita bisa share ilmu ke Bonapa Sogit sana, orang-orang yang lagi kuliah atau lagi SMA atau lagi memulai karir gitu, gitu sih. Jadi dengan mungkin ini kali ya tantangannya mungkin gimana caranya untuk awareness menggalakkan awareness itu gitu ya, mungkin dengan salah satunya dengan mungkin tim Bonapa Sogit Mengajar punya marketing sendiri ya, jadi mungkin gimana caranya ini bisa kejangkau oleh orang-orang Bonapa Sogit yang either dia sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman. Jadi gimana Bonapa Sogit Mengajar bisa jadi jembatan tuh di situ antara orang yang mau merantau dengan atau orang yang lagi kuliah even dengan orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya skill atau sudah punya bekal gitu. Jadi untuk menemani menemani ibarat naik tangga lah gitu. Jadi gitu ngebimbing lah gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Ya, ini pesan juga buat foundersnya Bonapa Sogit Mengajar, karena ternyata itu Afriana dengan sukarela ingin bergabung di Bonapa Sogit Mengajar untuk mengadakan event mentoring. Tolong dibantu ya, teman-teman Tolong Bonapa kepada Sogit Mengajar foundernya ya. tolong. Nanti langsung dibuatkan grupnya. Ya, saya salah satu orang yang bakal bantu juga di program mentoring itu juga, karena buat saya memang itu cukup penting, dan juga memang let's say kita di perantauan ini memang banyak banget hambatan. Kalau kita nggak solid, kalau kita nggak kebersamaan, itu juga bikin kita pecah atau runtuh ya. Nah, mungkin buat foundernya nih, Laila Amhot dan Hana dan itu Ayu dan lain sebagainya, ini bisa jadi catatan buat kita, buat Bonapa Sogit Mengajar. Tapi tetap kita bakalan terus bantu, karena ini wadah yang sangat bagus gitu ya. Saya juga melihat wadah ini juga gila, keren banget gitu kan. Buat saya, anak muda Batak itu harus maju. Oke. Ya. Dan banyak sebenarnya orang-orang dari Bonapa Sogit yang sukses gitu di perantauan, lebih shining, lebih atau mungkin lagi berkarir di luar negeri. Jadi mungkin Bonapa Sogit bisa jadi platform untuk connecting the dots gitu. Jadi kayak sharing platform untuk mengkonekkan antara orang-orang yang wow tadi dengan orang yang less wow untuk wow bareng. Ya, ibaratnya wow, gitu. Bener. Ya, setuju sekali. Kadang ya, saya pernah validasi juga. Ini sedikit, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya sedikit cerita juga nih ya, buat teman-teman di Bonapa Sogit. Kadang ya, orang yang merantau yang betul-betul memang, let's say dia kondisi ekonomi keluarganya itu menengah ke bawah, dia itu minder loh kadang-kadang dengan misalnya melihat pamfletnya kandidat PhD atau apa, ketemu mungkin udah grogi kali, udah mimisan kali, padahal sebenarnya kan let's say biasa aja, apalagi sebetulnya sama-sama manusia, tapi mungkin ya itu yang harusnya kita bina mindset itu. Nah, akhirnya mereka yang merasa minder itu bisa merasa, oh iya, ternyata dia potensinya di sana, aku potensinya di sini. Misalnya dia bermusik, atau misalnya dia suka melukis. Kan pelukis juga menurut saya bukan sesuatu yang tidak berguna atau tidak bagus kan. Justru kalau jadi pelukis sedunia juga menjadi hal yang menarik gitu kan ya, bukan pekerjaan yang diremehkan juga gitu ya. Nah, itulah yang mungkin digali dengan, apalagi program-program pemerintah sudah mengarah ke Samosir ya, kota wisata di Danau Toba yang ramai banget tuh. Nah, ini juga
Jadi sangat menarik The next juga. Bali ya katanya ya. Mirip Bali katanya toh, bener. Jadi justru kalau aku mau jalan-jalan ya mendingan ke Danau Toba misalnya gitu. Karena let's say kita bangga dengan eh, pemandangan alam di kampung halaman sendiri gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu memang cuman mungkin masalah mindset aja yang di sana yang perlu dibangun atau didukung. Kalaupun dengan menggunakan wadah Buana Pasugit mengajar ini, ya puji Tuhan lah atau alhamdulillah, ya semoga bisa tercapai. Oke, gitu toh. Tapi saya yakin sih foundernya Bonava Sogit mengajar itu is exactly ya, sangat luar biasa sekali orang-orang yang tepat berada di sana. Ya, Ya. Betul, betul, setuju. Ini harus dikembangkan untuk apa namanya mendunia. betul. Oke, apakah ada pertanyaan nih dari rekan-rekan? Kita selesai sekitar 10 menit lagi nih atau 5 menit. Nah, oke, sambil mungkin 5 atau 10 menit lagi akan selesai di jam 8 karena Instagram Live hanya bisa 1 jam itu Afriana. Ini pertanyaan Ya. pamungkas aja nih. Ini pertanyaan dari teman-teman Bona Pasogit. Uh, apa sih harapan itu Afriana untuk generasi muda Indonesia dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya dan juga bisa mengembangkan potensi itu sehingga menjadi kerana yang go global atau go internasional gitu. Oke. Yang pertama itu mungkin mindsetnya dulu kali ya. Mindsetnya itu ya harus goalnya itu mindset itu harus mengarah ke goal yang apa namanya bahwa aku nggak mau stuck di sini-sini aja. Aku harus maju, harus bertumbuh gitu. Dengan adanya mindset itu pasti kan kita kan cari cara gimana untuk bertumbuh ke goal itu. Misal apa namanya apa yang misalnya goalnya itu ya misal aku nggak tahu goalku apa ya itulah dicari tahu goalnya itu apa, at least sesuatu yang ngebuat kamu excited, sesuatu yang ngebuat kamu itu semangat untuk mencapainya gitu. Terus juga yang pertama itu mungkin mindset ya, terus yang kedua apa namanya network, karena nggak cuman di dunia dimanapun sih, di dunia pendidikan, di dunia karir itu network itu hal yang sangat esensial yang harus harus dimiliki oleh orang yang berkarir gitu. Dan ketika kamu karena gini, karena kamu nggak bisa influence sesuatu kalau misal kamu networknya nggak punya network gitu sama dia. Jadi pendekatannya itu punyailah network yang apa namanya yang goalnya itu sama gitu, jadi align dengan misi kamu itu tadi. Terus setelah mindset baru dia apa namanya network, baru setelah itu apa namanya coba kamu cari tahu apa yang menjadi specialty-nya kamu gitu kan. Ada dua tuh sebenarnya, either kamu specialty atau either kamu apa namanya generalis gitu. Jadi ketika kamu ingin ya misal kita sebagai generasi muda ya, sebenarnya kita untuk awal-awal karir kita itu nggak apa-apa banget kita sebagai generalis, tapi untuk long term untuk goal kita yang misal jauh 10-15 tahun kemudian, kita itu harus punya suatu bisa dibilang kayak super powernya kita atau specialty kita, expertise-nya kita untuk apa namanya bisa bertahan gitu. Karena tapi tanpa melupakan generalis tadi ya, kayak misal kalau misal di karir tuh ilmu-ilmu generalis kayak misal basic-basic skill kayak skill set untuk project management, untuk komunikasi, leadership, itu tuh sangat esensial yang perlu di apa namanya dimiliki oleh siapapun gitu, siapapun yang berkarir, siapapun yang apapun tujuannya, apapun goalsnya, skill set yang seperti itu harus dipunyai gitu. Kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk leadership, nge-lead orang, nge-influence orang, dan juga orang yang apa namanya one day mungkin punya posisi di manajemen shift gitu. Itu basic skill yang harus dipunyain gitu. Sama yang keempat mungkin terakhir
punya apa ya, punya kemauan untuk terbuka oleh pembelajaran gitu. Jadi apa ya, terbuka untuk belajar gitu. Jadi kayak misal kamu gagal nih, misalnya kamu kena rejection gitu, ya sedih boleh, tapi ya udah bangkit lagi habis itu gitu. Jadi aku sangat suka dengan quote apa-apa ya gitu. Aku nemu one day gitu bahwa rejection itu is redirection gitu. Jadi kalau misal kamu di reject oleh sesuatu gitu, misal program kamu gagal gitu atau apa, ya berarti itu adalah satu pintu ketutup, yang lain akan ada pintu-pintu lain yang kebuka gitu. Jadi apa namanya, keterbukaan akan hal itu, akan kegagalan, akan keterbukaan akan proses pembelajaran, kemauan diri untuk menikmati kegagalan, menikmati proses itu tuh apa sangat penting, apa namanya, untuk siapapun ya, secara pribadi, secara apa namanya, personal growth-nya dia juga atau professional growth, itu sangat penting untuk dimiliki biar kita apa ya, bisa dibilang ditempa gitu, ditempa untuk ya apa namanya, lebih lebih kuat, lebih independen, lebih apa namanya, lebih uh, lebih strong untuk mencapai apa yang menjadi goal kita tadi gitu. Jadi along the way kita kayak apa namanya, kita tahu aja kalau misal aku gagal di sini, ya berarti ya udah coba lagi gitu. Jadi itu sih mungkin pesan-pesannya untuk orang-orang atau adik-adik atau teman-teman Bonapasogit semua yang mau berkarir atau sedang sudah berkarir tapi baru-baru berkarir, atau mungkin sama seperti aku yang 4 tahunan berkarir gitu, atau siapapun sebenarnya applicable yang aku katakan tadi sih Bang. Oke, mantap sekali. Ini kayaknya masih ada waktu 2 menit. Mau dijawab nggak pertanyaan yang ada nih sama Ito? Boleh, boleh. Ini ada yang nanya nih, liftnya di save di IGTV dong Min. Ya. Oh, ya nanti kita setting ya IGTV ya. Oke. Oke. Sambil menunggu waktu selesai nih, kira-kira bisa nggak teman-teman di Bonapasogit mengajar mungkin ngejapri itu untuk bertanya-tanya gitu? Boleh Oh, atau boleh, gimana? boleh. Boleh, Ya. boleh. Via Instagram boleh, via LinkedIn boleh. Apapun yang apa namanya. Biasanya aku selalu aktif sih di LinkedIn ataupun di Instagram, atau nanti mungkin bisa di DM biar saya share WA-nya gitu. Oke, oke, kalau begitu. Oke, terima kasih banyak dari Ito Afriana. Semoga diberkati oleh Tuhan, karirnya juga lain-lain sebagainya. Karena buat saya memang pemuda-pemuda Batak itu harus saling support dan saling mendukung ya supaya kita menjadi seperti ada orang mengatakan semakin banyak dan semakin bisa berkembang, semakin bersatu kita bisa kuat. Nah, kalau sekarang mungkin corona bercerai kita kuat, tapi setelah corona kita bersatu lagi ya supaya bisa kuat. Jadi Betul, mungkin betul. pas corona aja kita bercerai kita kuat gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau setelah itu kita bersatu, kita kuat, dan juga jangan lupa ikuti terus event-event di Bonapasogit mengajar. Mungkin saya juga berterima kasih kepada foundernya. Boleh juga uh, tanya lagi ke Bonapasogitnya, Japri-Japri, terkait dengan event-event dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar pembelajaran di Bonapasogit mengajar. Oke, sekian dari saya Hansen Marpaung. Terima kasih Ito Afriana. Sampai jumpa. Ya, Kiranya kita bisa ketemu di Jabodetabek ini dan kita bisa amin, saling amin. ya, kita Ya, bisa ya. saling ketemu.
Secara pribadi juga aku ngucapin kepada founder dan juga kepada Bang Hansen yang untuk facilitate sharing-sharing ini. Ditunggu sharing-sharing selanjutnya dengan narasumber yang lain. Untuk program-program Bonapasogit mengajar, sukses selalu. Semoga programnya tetap sustain sampai nanti generasi-generasi selanjutnya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Amin. banyak itu. Terima Sukses kasih Bang selalu. Hansen, terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton. Ya. Terima kasih motivasinya Kakak. Ya, Thank you. thank you semuanya.